Dua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Tiga, suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas sebagai seseorang sebagai pengevaluasian diri, presentasian diri dan membentuk diri. Empat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih suatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. 5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat untuk sesuatu yang sekaligus membentuk hidupnya berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup kaya seni, teori, ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Aliran-aliran etika. Pertama, etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtue. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Kedua, etika teknologi adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Potensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia. 2. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. 3. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyelenggaraan lembaga bermasyarakat Sembongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. 4. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. 6. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu perlu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat. 2. Korupsi akan bersima rajalela karena pada penyelenggaraan negara tidak memiliki yang mengganggu normatif dalam menjalankan tugasnya. 3. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam membantu melalui pembayaran pajak. 4. Penyelenggara hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. 5. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. 1. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis dan weltanschauung. 2. Sumber sosiologis sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat sebagai etnik di Indonesia.
3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem pendidikan. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem pendidikan. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi digunakan 4 partai politik. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu, ulang hitung konsisten manusia Indonesia diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi digunakan 4 partai politik. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu, ulang hitung konsisten manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagai yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK dalam kurung nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada aktus humanus. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individual atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekan pada tujuan belaka atau teleologis, tetapi lebih menunjukkan keutamaan atau virtu etik. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, yakni sila Pancasila sebagai sistem etika. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ya, kesimpulannya di sini yaitu istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, kadang hukum, kadang kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.